Cek. Halo sobat nih, kita kasih lagi dah Shenlang ya. Dan seperti biasa juga tolong dibantu komen dan juga tolong dibantu like. Itu aja supaya kita bisa upload terus. Oke, yuk langsung aja kita gaskan dulu dah Shenlang ya. Langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Shenlang dia mendatang tepat waktu di mana dia berhasil menyelamatkan salah satu anggota dari si bandit ketika dia akan dilenyapkan. Karena orang ini dia memiliki banyak sekali rahasia yang dimiliki oleh si bandit besar. Dan karena memang Shenlang telah berhasil menyelamatkan orang ini dan juga kedua orang tuanya, membuat si Tengil ini pada akhirnya pun dia bersumpah setia kepada Shenlang untuk bersama dengan Shenlang melawan si bandit besar. Dan untuk Shenlang dia pun menerima sumpah setia yang diberikan oleh orang ini. Dan untuk Shenlang dia juga mengatakan kepada orang ini dia akan mendapatkan sebuah identitas baru dan mulai hari ini kau bernama Cheng Si San, ucap dari Shenlang. Dan untuk orang ini dia pun siap bersedia bersumpah setia untuk Shenlang setelah dirinya diselamatkan dan juga kedua orang tuanya diselamatkan dari hukuman yang akan dilenyapkan oleh si bandit besar. Tapi untuk Shenlang tentunya dia tidak akan mungkin membawa dan juga menyelamatkan orang ini begitu saja, karena di sini tentunya ada sebuah potensi kalau si bandit ini akan melawan balik di masa depan hingga membuat Shenlang dia pun memutuskan untuk membawa kedua orang tua milik si Tengil ini untuk ikut bersama dengan dirinya ke mansion milik keluarga Jin. Walaupun di sini Shenlang dia pun mengatakan alasannya demi keamanan, tapi nyatanya di sini Shenlang akan menjadikan kedua orang tua itu sebagai jaminan agar si Tengil ini tidak main-main dengan dirinya. Dan itu membuat si bandit ini dia pun paham dengan apa yang diucapkan oleh Shenlang dan dia tetap akan mengikuti semua permintaan dari Shenlang. Dan untuk Shenlang tentunya dia pun senang karena dia berhasil mendapatkan kartu traf yang memang dia butuhkan. Dan di sisi lainnya saat ini Tuan Kota dia pun mendapatkan sebuah informasi yang dikirimkan oleh seorang pelayan, di mana pelayan mengatakan kalau saat ini orang-orang yang mereka kirimkan untuk dapat menghancurkan dan juga melenyapkan si bocah Shishan ternyata telah gagal. Dan itu tentunya membuat Tuan Kota dia pun benar-benar shock dengan apa yang telah dia dengar, karena tentunya ini akan sangat sulit bagi dirinya untuk dapat mempertahankan si bandit besar, karena semua rahasia yang dimiliki oleh si bandit besar akan jatuh ke tangan dari Shenlang. Dan tentunya ini akan sangat amat berbahaya untuk dirinya pula. Dan itu membuat pelayannya pun mengatakan kalau sepertinya si bandit besar memang sudah tidak lagi dapat mereka selamatkan, ucap dari seorang pelayan. Tapi tentunya hal itu tidak mungkin dapat diterima oleh Tuan Kota, karena jika saja si bandit besar harus disingkirkan itu tentunya akan membuat mereka benar-benar akan sangat merugi, karena itu akan membuat mereka kehilangan uang sebanyak 20% dari pendapatan tahunan yang mereka miliki. Dan tentunya itu akan sangat amat merugikan. Terlebih bukan cuma soal uang saja, tapi tentunya reputasi juga akan segera hancur, yang membuat Tuan Kota dia pun bingung dengan apa yang harus dia lakukan. Dan itu membuat Tuan Kota dia ingin bertemu dengan Tuan Zhang Jin untuk dapat membahas tentang ini semua. Tapi di sini pelayan tua itu dia pun melaporkan kalau saat ini untuk Tuan Zhang Jin dia sedang pergi mengejar ayahnya ketika dia telah mendapatkan kabar kalau ternyata utusan yang telah mereka kirim telah gagal. Dan benar saja untuk Tuan Zhang Jin atau si Tengil ini dia pun datang mencoba untuk dapat menemui ayahnya setelah misi yang telah dia lakukan ternyata gagal. Dan itu membuatnya pun mencoba untuk dapat melaporkan tentang apa yang telah terjadi, hingga membuat Tuan Zhang Choi dia pun mengatakan kalau ini adalah sesuatu yang sangat amat memalukan. Selain itu juga Tuan Zhang Choi dia juga meminta kepada putranya untuk segera menyingkirkan si bandit besar. Tapi mendengar apa yang diucapkan oleh orang tuanya, di sini Tuan Zhang dia pun mengatakan kalau tentunya itu akan sangat merugikan dan itu akan membuat reputasi mereka juga akan hancur, terlebih pendapatan mereka juga akan berkurang. Tapi untuk Tuan Zhang Choi dia pun nggak peduli dengan itu semua, di mana dia menganalogikan sebuah pepatah di mana dia membandingkan kekuatan yang dimiliki oleh keluarga Jin dan juga keluarga Hai, di mana keluarga Hai mereka sangat kuat, terlihat sangat gagah, tapi nyatanya mereka sangat kopong. Tapi itu berbeda dengan keluarga Jin, mereka terlihat cukup lemah tapi nyatanya mereka keras cangkang kura-kura. Dan tentunya untuk dapat menghadapi keluarga Jin tentunya itu akan jauh lebih sulit daripada menghadapi keluarga Hai. Dalam arti lain kalian harus menghadapinya secara perlahan-lahan, tidak perlu terburu-buru, ucap dari Tuan Choi. Dan itu membuat di sini bocah Zhang dia pun paham dengan apa yang diucapkan oleh orang tuanya ini. Tapi tentunya hal seperti ini nggak mungkin dapat diterima oleh Tuan Zhang, apalagi saat ini tentunya itu akan sangat memalukan bagi dirinya. Tapi di sini untuk Tuan Zhang Choi dia nggak peduli, karena sesuatu yang tidak berguna harus disingkirkan, hingga membuat Tuan Zhang Choi dia pun meminta kepada putranya untuk segera menyingkirkan si bandit besar, karena si bandit besar sudah lagi tidaklah berguna untuk mereka, justru akan membuat bencana bagi mereka. Dan setelahnya Tuan Zhang Choi dia pun pergi meninggalkan putranya begitu saja. Dan untuk Tuan Zhang Jin tentunya dia benar-benar kesal dan tidak terima ketika dia telah dikalahkan oleh Shenlang. Dan dia pun benar-benar bersumpah kalau dia akan membalaskan ini semua nantinya kepada Shenlang. Dan di sisi lainnya di tempat si bandit besar saat ini dia pun mendapatkan sebuah laporan dari pengawalnya kalau ternyata
Keputusan yang telah mereka kirim ternyata telah gagal menjalankan tugasnya hingga membuat si bandit besar dia pun tahu apa yang harus dia lakukan. Di sini tanpa banyak bicara dia pun berjalan menuju sebuah ruangan yang memang telah dia siapkan dan dia juga berpikir jika saja si bandit kecil si Tian Xishan dia tertangkap oleh Xialang maka tentunya dia benar-benar bakal tamat. Karena dia tahu kalau si tengil kecil itu dia terlalu banyak tahu tentang semua rahasia yang dia miliki. Dan itu membuat si bandit besar dia pun benar-benar kesal dengan ini semua dan dia hanya dapat melampiaskan amalannya kepada sebuah tembok. Dan dia pun kini berjalan di sebuah tempat dan ternyata tempat yang dia tuju adalah sebuah ruang rahasia yang memang dia miliki. Sedangkan di sisi lainnya di rumah keluarga Xiu saat ini Tuan Zhang Jin dia pun benar-benar kesal dengan apa yang telah terjadi kepada Xialang. Kenapa Xialang bisa sejago ini? Padahal harusnya ketika Xialang masih ada di keluarga Xiu kenapa nggak langsung di-kick aja? Kenapa sampai menyusahkan seperti ini? Ucap dari Tuan Zhang. Dan untuk Nona Xiu dia juga nggak tahu kalau Xialang ternyata sampai bisa berubah seperti ini. Karena yang dia tahu Xialang adalah orang yang tidak berguna, tapi kenapa bisa sampai seperti ini? Yang nggak tahu juga. Ucap dari Nona Xiu. Dan untuk Tuan Zhang dia pun benar-benar kesal dengan ini semua. Wah, apalagi ayahnya pun mengizinkan dan juga menyarankan agar mereka segera si bandit besar. Tapi ketika mereka sedang berbicara seperti itu, ada seseorang yang datang mengunjungi mereka dan ternyata yang datang itu adalah Tuan Kota. Di mana Tuan Kota pun datang dan juga mengatakan kalau mereka tidak bisa sampai harus menyingkirkan si bandit besar karena jika mereka melakukannya tentunya itu akan sangat sulit. Mereka akan kehilangan sumber pendapatan tahunan mereka dan tentunya mereka juga bingung bagaimana caranya agar bisnis-bisnis kotor mereka dapat terus berjalan dan tentunya tanpa ada seorang yang mengerjakannya, bisnis mereka benar-benar akan runtuh. Ucap dari Tuan Kota. Dan hal itu pun juga dipahami oleh Tuan Zhang. Tapi mereka nggak punya pilihan lain karena jika saja si bandit besar tidak di-kick tentunya itu akan sangat sulit. Bisa saja si bandit besar malah menyeret mereka berdua. Ucap dari Tuan Zhang yang membuat mereka pun paham akan situasinya. Dan karena memang nggak punya pilihan lain jadi mereka harus melakukannya. Dan benar saja kini keesokan paginya ternyata muncul rame-rame di alun-alun kota. Dan ternyata di alun-alun kota saat ini warga pun mulai berdesak-desakan melihat tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ada apa ini rame-rame? Dan ternyata ketika mereka melihat lebih detail ternyata itu adalah si bandit besar yang ternyata sudah tertangkap. Dan untuk bandit besar dia pun mengatakan kalau dia tidak rela sampai harus dihukum seperti ini. Bahkan dia pun memutuskan untuk dapat menyelesaikan ini semua dan itu dilakukan di hadapan semua orang. Dan di sini mereka semua dapat melihat kalau si bandit besar benar-benar sudah tamat. Dan hal itu pun dikonfirmasi oleh orang utusan dari Xialang. Dan orang utusan dari Xialang ini dia pun langsung datang dan juga melaporkan kepada Xialang tentang apa yang telah terjadi kepada si bandit besar. Tapi tentunya Xialang dia nggak percaya begitu saja. Dan kan di kamar sebelah saat ini Cheng Xishan saat ini dia sedang menulis sebuah buku. Ketika dia sedang menulis tiba-tiba aja ada yang mengambil bukunya dan ternyata yang melakukannya adalah Xialang. Dan di sini Xialang dia pun meminta kepada si tengil ini untuk berhenti menulis dan di sini Xialang dia juga mengatakan kalau si bandit besar udah tiada lagi, dia udah dihukum. Dan itu membuat orang ini dia pun bertanya, "Hei, benarkah?" Ya, itu benar. Ucap dari Xialang. Tapi di sini Xialang dia nggak percaya begitu saja. Di mana Xialang dia pun bertanya kepada si tengil ini, apakah si bandit besar memiliki seorang pengganti? Mendengar apa yang diucapkan oleh Xialang membuat si tengil ini dia pun berpikir kalau dia nggak pernah melihat orang yang sepertinya perwujudan mirip dengan si bandit besar. Jadi kayaknya nggak ada deh, ucap dari orang tengil ini. Dan itu membuat Xialang dia juga berpikir kalau sosok pengganti itu biasanya hanya dipakai oleh mereka para orang-orang besar. Tapi untuk orang sekelas si bandit ini kayaknya nggak perlu juga. Pikir dari Xialang, nggak mungkin lah. Masa iya cuman bandit sampai mencari sosok pengganti? Ini sungguh mencurigakan. Harusnya sih ya nggak sampai segitunya, pikir dari Xialang. Dan setelahnya kini Xialang dia pun pergi bertemu dengan Nona Mulan dan dia pun menceritakan tentang apa yang telah terjadi kepada si bandit. Dan itu membuat Nona Mulan dia pun bertanya, benarkah? Bukankah harusnya kau senang? Karena ya kau telah menang, ucap dari Nona Mulan. Tapi di sini Xialang dia nggak percaya dengan itu semua dan itu membuat Xialang, Nona, apakah kau percaya dengan sebuah intuisi? Ucap dari Xialang, intuisi? Apa itu? Ucap dari Nona Mulan. Dan untuk Xialang dia pun mengatakan kalau dia nggak percaya dengan ini semua dan dia berpikir kalau ada sebuah konspirasi besar di balik ini semua. Ucap dari Xialang, karena masa iya ketika ada orang jahat langsung ditangkap dan langsung dihukum di kala itu juga, apalagi hukumnya bukan hukum biasa, bukan dikurung tapi langsung di-kick. Dan itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Dan ternyata apa yang diucapkan oleh Xialang pun dibenarkan juga oleh Nona Mulan karena harusnya untuk menjatuhkan hukuman seperti itu harus ada sebuah mekanismenya dulu, ada sebuah peradilan dan juga itu semua harus
atas persetujuan dari seorang gubernur. Nggak bisa langsung aja ketika orang itu akan dihukum paling tidak minimal 10 hari atau paling enggak 1 bulan sebelum hukuman dijatuhkan. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh Shelang, kecuali ada sebuah konspirasi, ucap dari mereka berdua. Dan di sini Shelang pun tahu apa yang harus dia lakukan dan dia meminta kepada Nona Mulan apakah mereka diizinkan untuk dapat melihat sisa-sisa tubuh dari si bandit besar. Ya, mereka dapat melakukannya, ucap dari Nona Mulan. Dan di sini Shelang dan juga Nona Mulan mereka pun pergi ke tempat di mana si bandit itu ditempatkan. Dan ketika Shelang tiba di tempat ini, dia pun dapat melihat kalau ternyata ada sebuah kejanggalan sesuai dengan intuisi yang dia miliki sebelumnya. Sedangkan di sisi lainnya saat ini ternyata di kediaman milik keluarga Shu, saat ini si bandit besar masih ada dong, dan dia saat ini mendapatkan sebuah topeng. Bukan sebuah topeng biasa, ini adalah sebuah topeng yang dapat menyamarkan bentuk wajah dari si bandit besar. Dan ini adalah topeng khusus yang disiapkan oleh keluarga Shu untuk si bandit besar untuk dapat menghilang dan juga mengganti identitasnya. Dan jika si bandit besar ada di tempat ini, maka siapa yang sebelumnya telah dihukum itu? Karena memang sebelumnya, 1 hari sebelumnya, ternyata si bandit besar dia bertemu dengan seseorang yang memiliki wajah yang sama dengan dirinya. Dan ternyata itu adalah adik kandungnya. Di mana si bandit besar ternyata dia menyimpan dan dia meletakkan adik kandungnya di ruang bawah tanah. Dan disinilah dia menyimpan adiknya, adik kembarannya. Dan dia pun memperlakukan adik kembarnya dengan sangat amat baik sebelum dia menjadikan adik kembarnya sebagai penggantinya untuk mendapatkan sebuah hukuman. Apalagi saat ini adik kembarnya pun memiliki tubuh yang sama, bahkan luka yang sama, dan juga semua penampilan mereka identik sama. Dan di sini si bandit besar dia menjadikan adiknya sebagai sosok pengganti, karena dia juga tahu kalau adiknya ini memiliki pemahaman yang sangat-sangat rendah hingga tidak sulit bagi dirinya menjadikan adiknya sebagai sosok penggantinya yang akan mendapatkan hukuman di luar sana. Dan ternyata di sini si bandit besar dia sampai harus menjadikan adiknya sebagai sosok pengganti, dan itu membuatnya pun benar-benar kesal dan juga murka. Dan dia pun kesal dengan apa yang telah dilakukan oleh Shenlang hingga membuat dirinya harus menggunakan kartu taf terakhirnya. Dan dia pun bersumpah akan segera membalaskan ini semua untuk Shenlang. Dan ternyata topeng yang diberikan oleh Nona Shu bukanlah topeng biasa, itu topeng yang akan merusak sedikit bagian bentuk wajah. Lah kok wajah sih? Wajah dari si bandit besar, hingga membuat si bandit besar akan mendapatkan identitas baru. Mana Nona Shu dia pun mengatakan kepada si bandit besar kalau dia dapat melakukan apapun yang ingin dia lakukan dengan identitas barunya. Dan untuk si bandit besar tanpa pikir panjang, dia pun langsung bergegas untuk segera memberikan pelajaran kepada Shenlang. Dan dia juga tahu kalau dia nggak bisa menyentuh Shenlang untuk saat ini, tapi setidaknya dia akan membuat Shenlang membayar dengan keluarganya, ucap dari si bandit besar. Dan dia pun langsung pergi menuju tempat di mana keluarga Shenlang tinggal. Dan di tempat inilah sebelum dia menunjukkan aksinya, dia pun dapat melihat dan juga merasakan kalau ada 3 orang yang tinggal di tempat ini, dan itu adalah ayah, ibu, dan juga saudara dari Shenlang. Dan di sini orang tua ini dia pun yakin kalau dia akan membuat Shenlang benar-benar menyesal karena telah berurusan dengan dirinya. Dan tanpa pikir panjang, di sini si bandit besar dia pun langsung menerobos pintu itu dan dia langsung melakukannya. Dia pun langsung mengkek semua orang-orang yang ada di tempat ini. Bahkan setelah dia melakukannya, dia pun benar-benar puas. Dia pun benar-benar tertawa dengan apa yang telah dia lakukan, dan dia pun benar-benar senang. Dia berhasil melepaskan sedikit amarahnya kepada Shenlang. Tapi ketika dia sudah melakukannya, tiba-tiba aja pintu itu pun terbuka, dan dalam pintu itu muncul seseorang yang mengejutkan bagi si bandit besar, karena di situ tepat berdirilah Shenlang yang telah menunggu si bandit besar, hingga membuat si bandit besar dia pun tertawa dan mengatakan kepada Shenlang kalau Shenlang sudah terlambat karena seluruh anggota keluarganya sudah habis. Dan di sini si bandit besar dia juga mengaku kalau dia adalah Tuan Song, patriark keluarga Song, dan dia melakukan ini semua karena dia ingin balas dendam karena Shenlang telah menjadikan dirinya, memasukkannya ke dalam sebuah penjara, ucap dari si bandit besar yang mengaku kalau dia adalah Tuan Song. Tapi untuk Shenlang, dia pun tahu kalau itu bukanlah Tuan Song. Di mana Shenlang dia pun mengatakan, "Hei bandit besar, sudahlah, jangan berkata seperti itu dan jangan berpura-pura menjadi orang lain," ucap dari Shenlang yang membuat si bandit ini dia pun bingung bagaimana bisa Shenlang tahu tentang dirinya. Tidak, pasti dia sedang berbuat, ucap dari si bandit besar. Dan untuk Shenlang, di sini Shenlang dia pun mengatakan kalau dia sudah tahu semuanya, dan dia juga tahu kalau sosok yang dihukum di luar sana tadi pagi itu bukanlah si bandit besar, tapi itu adalah saudara kembarmu, ya kan? Ucap dari Shenlang. Bagaimana mungkin orang selevel dirimu bisa menemukan seseorang yang identik dengan dirimu, kecuali kalau dia adalah
saudara kembarmu, ucap dari Shelang. Dan kau adalah orang yang sangat amat kejam hingga menjadikan saudaramu sendiri sebagai penggantimu. Dan kau benar-benar melakukannya tanpa keraguan. Dan kau adalah orang yang kejam, ucap dari Shelang. Nah di sini Shelang dia juga mengatakan, hey, apa kau ingat soal jarum? Ucap dari Shelang yang membuat si bandit itu dia pun shock. Apalagi ketika Shelang dia pun mengatakan kalau jarum yang ada di dalam tubuh dari si bandit itu sudah cukup lama ada di dalam tubuhnya. Dan itu sudah ada lebih dari 20 tahun. Yang artinya jarum itu ujungnya pasti akan bengkok. Tapi ketika aku melihat jarum yang ada di dalam tubuh orang yang sebelumnya, dia masih lurus utuh. Yang artinya itu adalah jarum baru. Ucap dari Shelang yang membuat si bandit ini dia pun shock. Dia gak percaya kalau ternyata Shelang tahu kalau itu adalah bukan dirinya dari sebuah jarum. Apalagi saat ini Shelang dia pun meminta kepada pengawalnya untuk segera mengeluarkan seseorang. Dan ternyata yang dikeluarkan adalah Tuan Song. Dan di sini Shelang dia pun mengatakan, nah lihat ini adalah Tuan Song. Dan jadi siapa? Ini Tuan Song. Jadi itu siapa? Jika bukan kau, si bandit besar. Ucap dari Shelang yang membuat si bandit besar dia pun tidak menyangka lagi kalau ternyata ini adalah dirinya. Dan dia juga tertawa karena Shelang tetap sudah terlambat karena seluruh anggota keluarganya sudah selesai. Ucap dari si bandit besar. Tapi untuk Shelang, benarkah? Dan dia pun melemparkan sesuatu untuk dapat membuat si bandit besar bisa melihat siapa yang sebenarnya ada di ujung sana. Dan ketika si bandit besar dia melihat lebih detail, dia pun melihat kalau ternyata orang yang ada di depan sana adalah istrinya, anaknya, dan juga pelayannya. Dan itu tentunya membuat si bandit ini dia pun shock. Bagaimana bisa kok keluarganya yang ada di tempat ini? Ucap dari si bandit besar. Dan itu membuat Shelang dia berujar, lihat, itu adalah istrimu dan itu juga adalah putramu, dan kau melakukannya dengan tanganmu sendiri. Itu benar-benar sesuatu yang sangat mengerikan. Ucap dari Shelang yang membuat si bandit ini dia pun benar-benar kesal murka dengan Shelang. Dan ketika si bandit ini dia akan melakukan sesuatu kepada Shelang, di sini dia pun berhenti. Dia pun berhenti sejenak karena saat ini Shelang bersama dengan seorang wanita dan juga seorang anak kecil yang ada bersama dengan dirinya. Di mana Shelang dia juga berujar, tunggu dulu. Kau tahu kan kalau putramu itu adalah seorang playboy dan dia kawin sana kawin sini dan dia memiliki seorang putra dan ini adalah cucumu. Jadi cucumu ada bersama dengan diriku dan dia saat ini miskin loh, dan kau masih senang-senang dengan semua uangmu, tapi cucumu miskin gak punya apa-apa, dan itu benar-benar mengerikan. Ucap dari Shelang. Dan di sini dengan kondisi dia yang seperti itu, aku gak ingin mengancam dirimu dengan orang-orang ini. Jadi aku hanya ingin memberitahukanmu kalau kau sudah tamat dan kau tidak memiliki peluang untuk menang. Ucap dari Shelang. Tapi untuk bandit itu dia pun pada akhirnya membuka topeng yang ada bersama dengan dirinya dan dia mengkonfirmasi kalau ini benar adalah dia, dan dia menantang Shelang untuk bermain 1 lawan 1. Tapi itu Shelang tentunya dia nggak bisa melakukannya karena dia nggak jago bela diri, dan itu akan diwakilkan oleh Nona Mulan. Dan untuk Nona Mulan dia pun bersedia untuk bermain 1 lawan 1 melawan si bandit besar. Dan tentunya dengan kemampuan seni bela diri yang dimiliki oleh Nona Mulan ketika dia harus menghadapi si bandit besar, cukup mudah bagi dirinya untuk dapat mengalahkan si bandit besar hanya dalam 1 gerakan. Dan itu membuat Shelang yang melihatnya dia kaget kalau ternyata bininya sedan ini. Ucap dari Shelang yang gak menyangka kalau ternyata Nona Mulan jago betul. Dan untuk si bandit dia hanya bisa mendapatkan sebuah penyesalan dengan apa yang sudah dia lakukan. Mengingat jika saja dia berada di jalan yang benar bersama dengan saudaranya, maka harusnya dia masih dapat hidup tenang dan dia bisa menikah dengan wanita baik-baik, dan dia juga bisa hidup bahagia tanpa harus berakhir seperti ini. Ucap dari si bandit besar. Dan dia pun kini perlahan-lahan mulai menutup matanya. Tapi ketika dia ingin menutup matanya, ditepuk sama Shelang. Bangunlah, malah turu. Ucap dari Shelang yang membuat si bandit, kau tidak membiarkanku berakhir dengan tenang. Ucap dari si bandit. Dan untuk Shelang, enggak, tunggu dulu, jangan berakhir gitu aja. Di sini Shelang dia juga mengatakan, aku susah payah loh mencari putramu dan juga cucumu, dan apakah kau ingin meninggalkan cucumu itu berakhir dengan kemiskinan? Aduh, jangan dong. Ucap dari Shelang yang membuat si bandit dia pun, kau mengancamku dengan cucuku? Enggak, aku enggak mengancam itu semua. Ucap dari Shelang. Tapi asal kau tahu, aku masih memiliki
keprimanusiaan. Jadi berjanjilah kepada diriku, aku akan menjaga cucumu di masa depan. Tapi tentunya dia juga butuh makan dong. Masa iya dia nggak punya apa-apa? Jadi ayolah jangan pelit, ucap dari Sheila. Dan itu membuat si bandit dia pun paham dengan maksud dari Sheila. Dan itu membuat si bandit dia pun mengatakan dan juga menjelaskan kepada Sheila di mana dia menyimpan uang. Begitu juga dengan Tuan Kota, di mana Tuan Kota menyimpan semua uang yang dia miliki. Dan ketika si bandit telah mengatakannya, di sini perlahan kesadarannya juga mulai menghilang hingga membuat Sheila dia berpikir, ya karena sekarang kau tidak lagi memiliki sesuatu yang ingin kau katakan dan kau juga tidak punya apa-apa lagi untuk dapat diberikan kepada diriku, dan sekarang kau bisa beristirahat dengan tenang. Ucap dari Sheila. Dan untuk si bandit cuma bisa sebelum pada akhirnya dia pun berakhir dengan damai. Dan ini adalah akhir dari si bandit, dan ini sesuai dengan janji dari Sheila kalau si bandit bakal tamat. Dan apa yang akan selanjutnya dan apa yang akan terjadi selanjutnya dengan uang-uang yang dimiliki oleh si bandit? Apakah Sheila akan mengambilnya untuk dirinya sendiri atau akan diserahkan kepada patriark keluarga jin? Akan kita bahas di part lanjutannya aja. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye. Thank you.